Kemudian berdakwah itu harus dengan dasar ilmu. Paham ya? Dakwah, hikmah itu syarat pertamanya harus pakai ilmu. Tidak boleh dakwah tanpa ilmu. Dinamakan dakwah yang hikmah, tidak disebut dakwah hikmah tanpa ilmu. Itu nggak ada. Justru rata-rata yang menyebabkan keruhnya dakwah itu karena sebab kurangnya ilmu. Ini Ustaz, kan kita kalau berdakwah harus semangat. Iya, tapi harus bermodalkan ilmu. Nah, itu yang penting. Bukan cuman modal semangat. Antum kalau mau dakwah modal semangat, kalah antum sama orang-orang khawarij, kalah antum. Tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau bisa dibilang, ya kalau modal-modal semangat, mereka lebih semangat loh. Makanya kesannya frontal, betul nggak? Iya. Oleh karenanya dalam Islam tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Apa yang dimaksud ilmu tentang dakwah? Yaitu ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Pertama. Yang kedua, mengilmui kondisinya jamaahnya. Ini jamaahnya ini siapa rata-rata? Ya. Yang ketiga, ya, mengilmui tentang penyampaian yang pas untuk jamaahnya. Harus dilihat tuh situasi kondisinya seperti apa. Jangan terjebak pada kerusuhan yang ada sehingga menyebabkan dakwah itu tercoreng. Nah, yang lebih penting lagi ini cerdas dalam menghadapi mad'u. Jangan suka atau jangan gampang digiring oleh mad'u. Ini enggak hikmah dakwahnya. Ya kan? Ini tidak hikmah dakwahnya. Contoh. Ini kadang kita ini kadang modal semangat ya, kurangnya ilmu tapi modal semangat. Kita masuk di suatu masjid. Di situ alhamdulillah dakwah bisa menyebar, alhamdulillah. Banyak orang mengenal sunnah, alhamdulillah. Maka perlakuan kita harus berbeda ketika kita berbicara dengan orang awam. Paham ya sampai sini ya? Orang tidak pernah ngerti belajar tauhid itu apa. Orang tidak pernah dengar ini itu apa, dia tidak tahu. Yang mereka tahu ya udahlah, yang penting saya sholat begini begitu. Maka saat itu yang lebih penting adalah pengajaran tauhid dengan cara yang hikmah. Kalau saat itu antum hanya mampu berbaur dengan masyarakat sekitar dan cara dakwahnya itu pelan-pelan, fadhol. Ini ada pernah terjadi nih ya. Ya, jadi sudah ada jadwal, segala macam ada jadwal. Jadwal kajian, jadwal apalagi khatib, segala macam sudah tersusun di suatu masjid. Nah, seharusnya pada saat kita berdakwah, kita menerapkan sikap hikmah itu. Ada saatnya kita harus membantah, ya, dengan cara yang begitu sangat-sangat tegas. Ada saatnya kita harus perlahan-lahan memberikan ketegasannya itu perlahan-lahan. Ta'liful qulub dulu. Banyak itu teori yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena ada yang dari di antara dai yang terdaftar itu frontal, akhirnya apa? Semua kajian itu ditutup. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dakwah sunnah ini tercoreng. Benar kan? Akhirnya masyarakat menganggap bahwasannya ini dakwah yang keras. Padahal tidak demikian.
Karena salah dalam penyampaian itu merupakan suatu perkara yang bisa dijadikan bahan bagi orang-orang yang jahil. Benar apa enggak? Iya. Loh, anak ngomong gini loh sama orang yang nggak suka dakwah alus-alus itu pasti dibenci. Oh, ini dakwahnya kalau bahasanya apa? Kemenyek gitu. Biarin. Intinya kita menyampaikan dakwah supaya manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.